Hello audio buddy semuanya, welcome to CSI Zone. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan bedah ketiga istri saya. Aduh anjir. Maksudnya kita akan bedah ketiga IM cakep di depan kita ini. Apa aja? Ada si Audio Yume, ada Iko OH10, dan juga KXXS dari Moondrop. Ya, kita akan bahas beberapa hal. Kita akan kupas ketiga produk ini dan juga diselingi komparasi. Nah, daripada kelamaan, kita langsung bahas saja ketiganya. Nah, tadi udah kita bahas dikit-dikit, kita akan bahas ketiga IM ini. Namun kita harus nentuin dulu nih, biar nggak melebar kemana-mana, apa aja yang kita bahas dalam pembahasan 3 IM bertema waifu, bertema jejepangan di depan kita kali ini. Yang pertama pasti kita akan bahas tentang build quality-nya. Gimana, cakep apa enggak, atau enaknya digunakan, nanti kita bahas di fitting. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah impresi suara dari ketiga IM yang ada di depan kita. Ketiganya ini punya karakter suara yang beda sih menurut saya pribadi. Jadi bakal saling gimana ya, saling melengkapi gitu ya. Dalam rumah tangga harus saling melengkapi. Maksud saya ketiganya memiliki karakteristik yang unik masing-masing. Jadi kita akan bahas, nggak usah lama-lama, mulai ya dari ini aja dulu kali ya. Bahas build quality, kita awali dari si Audio Yume. Nah, ini di samping saya ada si Audio Yume. Si Audio Yume ini adalah IM low end dari si Audio. Si Audio ini salah satu produsen IM high end kalau di mainland ya, di mainland Cina itu. Ini salah satu produsen yang cukup punya nama di sana. Dan Yume itu dengan bandrol 2,5 jutaan dan sekarang lagi promo, memiliki build quality yang cakep. Mulai dari housingnya, dia dari bahan akrilik, faceplate-nya itu full glitter dengan logo si Audio dan juga teks Yume, memberikan kesan cakep gitu ya. Dan ukurannya ini kecil, nanti kita akan bahas di fitting. Kabelnya ini cukup cantik dengan warna apa ya, rose gold gitu ya. Ini kabel copper sih. Dan tampilan kabelnya itu cukup apa ya, kalau saya rasa sih ini kesannya lumayan oke ya, lumayan bagus untuk harganya. Kesannya itu cukup premium gitu. Yume ini pakai konektor dual pin dan dia standar konektor jack audionya pakai jack audio 3,5 sehingga cocok buat dipakai di HP juga bisa. Kalau HP kalian ada jack 3,5-nya ya. So bakal kita cobain fittingnya dulu, oke apa enggak. Nah, kalau urusan fitting, Yume ini enak banget. Enaknya itu dia itu karena ukuran housingnya kecil, jadi di telinga saya nggak terlalu gede ya. Ukuran daun telinga saya ini kecil, dia mampu sit atau mampu ngefit dengan bagus banget. Dan saya rasa nggak ada kesan kegedean kalau saya pakai ya. Kayak snug fit gitu istilahnya, kayak bener-bener nempel plug gitu. Ini bener-bener ergonomik, saya suka sekali Yume. Nah, untuk housingnya ini ringan karena housingnya nggak fill in resin, sehingga ketika nempel di telinga kita rasanya itu kayak kita nggak pakai apa-apa. Saya suka banget feel yang ringan seperti ini. Tadi saya nyobain Yume sekitar mungkin ya 2 jam lah ya, dan ini kesimpulan saya tentang suara si Audio Yume. Untuk nyobain Yume tadi saya pakai Astel Enorma SR25, dan DAP ini punya karakter yang bener-bener munculin technical capability dari suatu earphone atau suatu cans ya. Dan ketika saya coba Yume, beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah karakter umum Yume itu adalah netral ya. Dia cukup netral dengan mid yang sedikit di-emphasize. Netralnya ini dari sudut pandang Harman neutral menurut saya ya.
karena grafiknya cukup mendekati, di mana bassnya itu cukup di boost di sub bass. Sub bassnya cukup dalam dengan mid bass yang cukup berimpact, namun nggak terasa mengganggu mid frekuensi ataupun high frekuensinya. Mid frekuensinya cukup present dan dia cukup di boost di frekuensi upper mid. Nah, ini mungkin akan menarik ketika nanti kita ada bandingin sama KXXS. Dan untuk high frekuensinya di tuning cukup sparkling di frekuensi apa ya, mungkin di detail ya, di detail di sekitar mungkin 5000 6000 kHz. Itu jadi kayak kesannya ketika kita dengerin crash, kita dengerin tekstur simbal, itu terasa terrender dengan baik. Sayangnya untuk extensionnya ini treble extensionnya itu terasa kurang atau kurang lepas saja, kurang extend, karena mungkin Yume ini menggunakan konfigurasi 1 driver DD dan 2 driver BA. Yume ini nggak berat di drive karena dia cukup low impedance yaitu 32 ohm dan sensitivitasnya tinggi sekitar 106 dB SPL. Jadi ini cukup enak di drive di HP, DAP dengan power nggak terlalu besar ataupun setup DAC saja. Cocok banget buat audio body yang punya setup minimalis dan ingin potensi suaranya keluar. Yume ini cukup rekomendasi. Udah cukup kita bahas Yume, sekarang kita bahas IM kedua yaitu Iko OH10. Oke, kita akan bahas Iko OH10 ini mulai dari build quality-nya. Apa yang saya suka dari build quality Iko OH10? Yang pertama itu housing. Housingnya itu dari bahan metal dan metalnya itu cukup solid dengan finishing yang halus dan juga punya kesan kayak apa ya, memantulkan cahaya gitu karena bentuk faceplate-nya itu nggak rata. Tapi menurut saya ini yang justru bikin Iko punya daya tarik. Dan yang kedua itu masalah kabel ya. Kabelnya cukup bagus, dia menggunakan kabel 4 braid dan braidnya kecil-kecil, berbeda dari si Yume tadi yang braidnya gede ya dengan warna hitam. Kalau si Iko ini warnanya hitam solid gitu. Itu kesannya itu misterius banget, ngeblend banget, bagus banget dengan IM-nya dan overall itu menghasilkan kesan IM yang mewah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dari build quality Iko OH10. Nah, Iko OH10 ini menggunakan pin dual pin juga 0,78 dan juga konektor audio 3,5. Jadi cukup bisa digunakan di banyak device seperti tadi si audio Yume. Udah cukup kayaknya ya kita bahas tentang build quality, langsung aja kita pindah dikit, geser ke nyobain fitting. Fitting Iko OH10 bisa dibilang ini cukup nyaman, cukup aja sih karena dia emang beda bahan dari Yume tadi. Jadi bahannya sedikit lebih berat karena dia metal ya, dan kesannya itu cukup ceilingnya cukup dapat, nggak ada kesan mengganggu karena dia nggak ada sudut-sudut aneh di telinga. Begitu dicantolin langsung ngeplek, nggak ada kesan goyang-goyang yang bikin IM ini cepat lepas, dan ini sangat saya suka juga karena ergonominya cukup bagus walaupun tidak menggunakan bahan resin yang bentuknya mirip telinga gitu ya. Jadi bahannya metal tapi dibuat minim sudut. Ini enak digunakan untuk waktu lama juga. Nah, setelah kita coba kunyah-kunyah selama 2 jam dengan Astel and Norma SR25 ini, saya mendapatkan emang Iko OH10 ini IM yang dedicated untuk bass head. Intensitas rumble-nya itu bener-bener gede dan menggulung-gulung. Enak banget buat lagu-lagu yang bass heavy ya, lagu EDM, lagu hip hop gitu. Saya mengakui Iko itu yang terbaik, best lah bassnya itu. Mid-nya ini juga bagus nih. Walaupun bassnya gede, dia ngimbangin mid-nya. Mid-nya di upper mid-nya itu lebih di boost. Jadi kesan vokal cewek lebih maju, lebih present, lebih enak didengerin tanpa ada kesan sibilance atau kesan nuksuk ya. Tuningnya cukup bagus, cukup rapi dengan high yang lebih dipoles, lebih kalem, lebih halus, tapi punya ekstensi sih. Cuman presentasi aja yang menurut saya agak sedikit kurang. Jadi kalau digambarkan bassnya itu udah cakep, mid-nya tuh cakep, treble-nya tuh agak ngumpet dikit. Nah, tapi nggak ada kesan buntu, nggak ada kesan mengganggu, masih kesannya itu soft, smooth, tapi extend gitu ya, ekstensinya ada. Yang kedua ini masalah sensitivity. Iko OH10 ini cukup ringan di drive, yaitu dengan impedansi sekitar 18 ohm dan juga sensitivitas 106 dB SPL. Dia itu mudah banget di drive di device dengan power yang nggak terlalu besar.
Potensinya sudah cukup bagus di ponsel, udah oke. Di DAP seperti yang saya pegang ini udah sangat bagus sekali, atau di DAC tanpa amplifier tambahan pun udah cakep. Jadi untuk daily driver EcoOH10 bisa diandalkan. Next kita bahas produk terakhir yaitu KXXS. Nah, akhirnya kita bahas waifu terlama saya. Aduh. Maksudnya kita akan bahas KXXS. Nah, ini salah satu ayam legendary banget menurut saya ya. KXXS itu masih diproduksi sampai sekarang, dan menurut saya dari buildnya dulu ya, dia cakep ya. Dari housingnya itu shining banget dengan desain cast moondrop tentunya. Kabel yang silver sparkling gini, dan ini memang sebenarnya bukan kabel silver ya, maksudnya tuh kabel copper dengan warna silver gitu. Untuk pinnya tuh pin dual pin, dan perlu diingat ya, pin dual pin moondrop itu agak beda dengan pin generic 0,78. Pinnya moondrop tuh agak lebih panjang dikit dan bentuknya harus fit di housingnya, kalau nggak bisa dipakai. Itu hal yang saya temukan ketika saya memakai KXXS ini. Dan untuk konektornya dia pakai konektor 3,5, jadi bisa dipakai di HP, DAP, DAC dengan konektor tersebut. Untuk fitting KXXS ini menurut saya sendiri hit or miss. Ketika saya pakai ear tips bawaannya, saya tuh sering nggak dapet fittingnya ya. Mau pakai ukuran tips apa aja agak susah. Nah, sekarang saya pakai CP100 Plus dan fittingnya jauh lebih nyaman, dan saya lebih gampang dapet ceilingnya. Kalau ngomongin suara, KXXS ini bisa dibilang masih menjadi kiblatnya IM 2 jutaan dengan tuning Harman neutral. Harman neutral itu berarti dia dituning netral menurut kuping orang kebanyakan, itulah istilah simpelnya lah, daripada jelasin bingung-bingung. Dan menurut saya ini masih sangat relevan dengan suara yang saya cari saat ini, yaitu dengan suara intensitas bass yang cukup. Jadi bassnya ada uplifted, ada sedikit di boost gitu ya, ada sedikit peningkatan di sub-bass sampai bass sekitar mungkin 100 sampai 200 Hertz lah ya istilahnya, buat naikin kesan engagementnya, buat naikin feel euforia di suatu lagu itu memang perlu ada sedikit bumbu-bumbu bass, dan KXXS ini menghadirkannya nggak berlebihan cuy, ini udah pas banget. Masuk ke midnya masih gimana ya, masih tonalnya itu saya suka banget. Tonal itu warna suara ya. Jadi warna suaranya tuh masih khas dynamic driver yang menurut saya ya natural sih. Mau dibilang gimana ya, natural, koheren itu nyambung dari bass ke mid frekuensinya tanpa ada kesan suara warna suara yang beda. Nah, ini nanti bakal saya angkat di perbandingan ketiganya. Midnya itu balance antara lower mid dan upper mid. Vokal cewek dan vokal cowoknya tuh imbang. Instrumen juga ditampilkan cukup imbang juga dengan staging yang cukup luas, dan high frekuensinya masih cukup present masih cukup, sparklingnya ada, dan juga kesan extensionnya juga ada. Walaupun dia ini single dynamic driver, dia cukup ringan di drive, dia itu dengan impedansi 32 ohm. Dia punya sensitivitas yang baik, sekitar 110 dB SPL, jadi lebih sensitif dibandingkan dua kontendernya tadi. Dan menurut saya ini enak banget buat harian, dan masih sangat rekomendasi ya buat kita yang sering komputer, sering menggunakan DAP yang portable gini, saya lebih suka. Nah, kita tiba di kesimpulan dari video ini, dan nanti kita akan bahas dikit, ada hal-hal teknikal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita bahas sum up aja karakter ketiganya. Untuk kalian yang suka IM dengan mendekati Harman target netral, Yume bagus mendekati. Untuk EcoOH10 kalian cari IM dengan bass yang oke, yang mantap banget. Untuk referensi Harman target neutral di harga 2 jutaan, saya masih pegang KXXS. Oke, dan menurut saya apa yang ingin saya sampaikan ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membeli. Pertama, masalah koherensi. Dari ketiga IM ini yang menurut saya paling koheren tentu KXXS ya. KXXS itu single driver, jadi tidak ada masalah koherensi yang aneh.
untuk Iko OH10 ataupun si Audio Yume, karena dia menggunakan hybrid configuration, ada dynamic driver, ada juga balance armature, ada sedikit perbedaan warna suara yang saya rasakan, dimana low-nya udah bagus, udah berbobot, udah mantap gitu ya, udah deep gitu. Tapi ketika mereka low ini udah masuk ke midnya tuh jadi agak tajam dan juga mungkin agak spiky dikit di si Audio Yume, dan untuk Iko jadi agak spiky juga, agak nusuk dikit. Namun ini bukan masalah yang berarti ya, bukan berarti IM ini tidak koheren, enggak. Karena menurut saya koherensinya masih oke, karena emang harganya juga nggak kaleng-kaleng ya. Jauh lebih baik dengan IM 1 jutaan dibandingkan kedua ini. Kedua IM ini lebih koheren. Yang kedua itu masalah sparasi, staging dan lain-lain. Ini cukup berbeda impresi yang saya dapatin. Lagi-lagi yang paling bagus menurut saya tuh KXXS. Dia mampu di salah satu lagu tuh lagunya James Bond yang theme songnya. Ada satu elemen yang saya tuh dengerin masih wow di KXXS, yaitu ketika lagu ini pelan, lagu orkestra kan pelan, tiba-tiba instrumen lain bunyi deret. Nah itu opening itu jadi kerasa banget gitu loh. Wow faktornya masih ada. Yang paling sempit dari staging Iko OH10, yang lebih agak legaan dikit mungkin si Audio Yume, dan yang paling lega menurut saya KXXS. Jadi staging emang KXXS masih paling lega di antara ketiga IM ini. Yang lain mungkin nggak terlalu terasa ya, karena ketiganya minim noise dan saya dengerin enak banget untuk waktu lama. Jadi untuk kesimpulannya, dari ketiga IM ini mana yang masih menjadi favorit saya? Sulit banget. Tergantung lagu yang kalian dengerin. Kalau saya dengerin lagu secara overall, KXXS, kayak lagu anime, saya lebih suka si Audio Yume karena vokalnya sedikit lebih sweet, lebih manis gitu ya. Sayangnya treble-nya aja yang kurang extend dikit, dan kalau OH10 ini paling cocok buat lagu jeduk-jeduk EDM dan lagu yang hip hop dan butuh lagu yang bass heavy lah, itu paling cocok. Kalau teman-teman mau cobain demo unit IM-IM yang kita bahas di video ini, kalian bisa mampir di CSI Zone. Untuk alamatnya ada di deskripsi. Dan tetap dukung channel ini kalau teman-teman suka. Tetap dukung dengan cara share dan juga like. Share supaya teman-teman kalian tahu kalau kita punya video yang keren, dan like kalau kalian suka dengan konten video ini. Kita butuh banget dukungan kalian dengan cara subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tahu kalau kita punya video baru yang gak kalah kerennya dengan video ini. Thank you banget udah nyimak pembahasan komparasi IM 2 jutaan di CSI Zone, dan see you di konten video selanjutnya. Bye.